Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, Sapa Sumbaksel menyapa pagi hari Anda selama setengah jam ke depan dengan dialog dan informasi-informasi menarik dari Sumsel dan wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Langsung saja kita awali Sapa Sumbaksel hari ini bersama saya Robiansyah. Inilah Sapa Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya kan terpapar COVID-19, ini positif hasilnya, udah hasil PCR. Nah itu kan disuruh laporan ke sini. Nanti besok aja, ini kan itu kan bukannya Besok pagi datang ya. lagi udah tutup semua. Ada yang meninggal dokter kami. Lagi berduka lah ini. Besok pagi saya kesini ya. Oh, jadi karena berduka nggak melayani masyarakat dulu ya? Dokternya berduka. Oh, Melayani dokternya. tapi kami bukan petugasnya. Kalau enggak nanti siapa lagi? Kan karena kami disuruh laporan ke sini. Iya biasanya dicatat deh kali apa. Ada petugasnya soalnya. Ada kan ada petugasnya. Belum tuh, jadi udah laporan. Saudara, beberapa waktu lalu, seorang warga Palembang yang terpapar COVID-19 hendak melapor ke puskesmas di daerahnya tinggal. Namun, puskesmas tersebut tutup. Video yang ia buat terkait hal tersebut pun viral di media sosial dan jadi perhatian banyak orang. Pihak puskesmas sosial telah meminta maaf dan memberi pernyataan bahwa saat itu petugas puskesmas pergi melayan. Dan lalu bagaimana sebenarnya pelayanan yang harusnya diberikan pihak puskesmas kepada pasien yang terpapar COVID-19 di wilayahnya. Dan untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan PLT Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Palembang, Dr. Mirza Susanti. Selamat pagi, dokter. Ya, selamat pagi. Apa kabar nih, dok? Alhamdulillah. Semoga Alhamdulillah. sehat selalu ya, Mas. Amin. Di tengah pandemi ini kita semuanya harus menjaga imun begitu, dok ya. Ya, betul sekali. Baik, dok. Nah, ini yang terkait informasi yang tengah viral beberapa waktu lalu mengenai warga yang terpapar COVID-19 yang videonya viral ini, apa yang menjadi alasan dari puskesmas sosial saat itu tutup begitu, dok? Jadi mungkin dapat saya jelaskan kronologisnya bahwa memang pada hari Jumat suami daripada kepala puskesmas tersebut itu meninggal dunia dikarenakan ya wabah pandemi COVID ya. Jadi karena itu mungkin pada saat itu karena sedang berduka cita kan, ya. Jadi mereka mungkin tidak berpikir panjang gitu ya, dan juga mungkin terlalu panik gitu ya mendengar berita tersebut, sehingga dari penanggung jawab atau PLH pengganti kepala puskesmasnya memutuskan untuk menutup pelayanan sementara. Gitu. Lalu, dok, ini apakah Tapi setelah kita ya. klarifikasi ke puskesmas tersebut, sebetulnya pada pagi hari mereka sudah melakukan pelayanan dan pasien tersebut datang agak siang ya, sudah memang puskesmas sudah mau tutup jam 11.30 waktu itu. Dan pasien tersebut juga sudah dijanjikan akan ditelepon oleh surveillance petugas puskesmas. Seperti itu. Lalu terkait hal ini, apakah ada sanksi yang diberikan ke puskesmas sosial begitu, dok? Ya, tentu saja setelah kita mendengar berita yang viral tersebut, kita langsung memberikan teguran keras kepada puskesmas sosial ya. Kita mendatangi puskesmas dan kita juga meminta klarifikasi atas kejadian tersebut. Dan kita memberikan surat peringatan untuk PLH pengganti kepala puskesmas saat itu bahwa perbuatan tersebut benar-benar salah ya, dan tidak layak untuk kita lakukan atau ulangi, karena memang puskesmas ini adalah pelayan masyarakat, apalagi itu di jam kerja gitu ya, Mas ya. Ini dok terkait dengan jam operasional sendiri. Apakah di saat pandemi ini dimulai begitu, apakah ada perubahan begitu operasional dari setiap puskesmas khususnya di Palembang ini, dok? Ya,
Jadi memang kalau, terkait pelayanan ya, kita pasti selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk, Mhm, masyarakat gitu. Dinas kesehatan sendiri melakukan pengawasan, kemudian kita juga menerima kritik dan saran dari masyarakat terkait bagaimana pelayanan-pelayanan kita ke masyarakat. mhm. Jadi kita selalu ada evaluasi. Ini kan puskesmas, jadi Ya, vaskes pertama begitu Dok ya, ketika masyarakat, melapor jika terpapar COVID-19 begitu Dok. Lalu, seberapa penting Dok begitu peran puskesmas dalam, menanggulangi pandemi ini Dok? jadi kalau kita menemukan adanya pasien yang melapor ya, Mmm, eee, selama masa pandemi, bahwa pasien tersebut nanti kita pantau setiap harinya melalui telepon. Jadi bisa SMS, bisa WhatsApp, atau melalui video call. mhm, Nah, kemudian untuk pasien tersebut kita berikan, suplemen vitamin dan obat-obatan apabila bergejala gitu. mhm, Jadi selama pemantauan, yang tergantung bergejala atau tidak ya, rata-rata kalau yang tidak bergejala kan cukup 10 hari isolasi ya. mhm, Kalau bergejala sampai 3 hari bebas dari gejala. Nah, itu kita berikan vitamin-vitamin ataupun obat-obatan sesuai dengan, gejala pasien yang bersangkutan. mhm, Nah, selain 2 hal tersebut, kita juga mengedukasi pasien tersebut bagaimana cara melakukan isolasi mandiri di rumah. mhm, Mulai dari bagaimana penanganan limbah, tisu ya, bekas sekret ingus ya, ataupun batuk daripada si pasien, mhm, kemudian edukasi cara mencuci tangan, mhm, kemudian, menggunakan peralatan makan yang terpisah dari anggota mhm, keluarga yang lain, kemudian edukasi bagaimana sirkulasi udara yang baik, dan juga bagaimana cara memakai masker yang baik dan mhm, benar, bagaimana, cara mengelola pakaian, sprei ya, mhm, sarung bantal gitu, termasuk juga bagaimana cara mendisinfeksi ruangan secara teratur paling tidak 2 kali mhm, sehari. Nah, itu kita berikan edukasi kepada pasien yang isolasi mandiri. mhm, mhm. Nah itu tadi kan, terkait dengan sosialisasi begitu Dok ya. Nah lalu jika ada, masyarakat begitu yang melapor, ketika mereka terpapar COVID-19 begitu, lalu langkah-langkah apa yang diambil oleh puskesmas begitu Dok? Ya, itu tadi Mas, jadi Mhm, begitu ada masyarakat yang melapor, kewajiban kita adalah pasti melakukan 3T ya. mhm, Kita melakukan tracing kontak erat, apa saja mhm, yang sudah kontak erat, pasien positif tersebut, kemudian kita lakukan testing, mhm. dan treatment yang berupa vitamin atau obat-obatan sesuai dengan gejala. Mmm, mhm. Baik Dok. Nah ini kita masih akan lanjutkan lagi Dok perbincangan karena, masih banyak yang ingin saya tanyakan juga begitu tentunya ya Dok. Dan, tentunya usai Oke, jeda kita ya. masih akan lanjutkan lagi Dok ya, bersama dengan, Dokter Ya, Santi baik. usai jeda di Sapa Sumbaksel, jangan kemana-mana Saudara. Terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel dan kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama Dokter, Mirza Susanti. Dokter kita lanjutkan lagi perbincangan kita di pagi hari ini Dok. Baik, Ya, eee, baik. seperti yang dokter katakan tadi bahwa, mungkin, eee, yang kita bahas tadi adalah, pasien yang mungkin bergejala ringan, datang ke puskesmas begitu Dok ya. Lalu jika ada, pasien yang, memiliki gejala berat begitu apakah bisa, melalui puskesmas untuk dirujuk kembali ke rumah sakit begitu Dok? Ya, betul sekali. Jadi dalam masa pemantauan tersebut, puskesmas pasti akan menanyakan apa keluhan yang dirasakan oleh pasien. Mmm, Apabila pasien, mengalami gejala sedang sampai berat, maka silakan melapor ya ke puskesmas dan kita akan melakukan rujukan, mhm, perawatan ke rumah sakit. Tentu saja rumah sakit yang kita, rujuk itu sudah melalui sistem, informasi online ya, mhm, istilahnya SIS-Rute gitu ya. mhm, Jadi dari sistem tersebut kita mengetahui di mana tempat tidur yang, tersedia untuk mhm, pasien. mhm, Sehingga kita tidak mondar-mandir mencari keliling-keliling mhm, gitu ya, Mas, ya, mhm, karena sudah terbaca dari aplikasi tersebut. mhm. Jadi semua tes PCR dan segala macamnya juga sudah dipersiapkan begitu Dok ya? PCR, Iya, halo? Heeh, maksudnya kalau pasien heeh, positif kita PCR ya? iya, heeh. Kalau iya, Dari jadi puskesmas itu heeh, iya, bagian dari
Iya. Jadi, itu merupakan bagian dari 3T ya, dari Mhm, bagian dari tracing, kemudian kita testing gitu, Mas. mmm, Untuk saat ini sesuai dengan juknis dari Kementerian Kesehatan karena Kota Palembang itu, untuk ketersediaan laboratorium itu kita masuk dalam kriteria B, mhm, sehingga apabila pasien bergejala yang bergejala COVID-19, dan rapid antigennya, jadi mhm, cukup rapid antigen positif itu sudah tegak diagnosa dan kita mhm, katakan, positif COVID-19. mmm, Bisa dilihat apakah perlu di PCR atau tidak itu kita, melihat kondisi ya mmm, daripada, laboratorium kita. Karena memang mhm, sekarang saat ini, laboratorium kita lagi overload gitu ya, Mas, ya. mhm, Nah, tetapi kalau misalnya tidak bergejala setelah, eee, kita rapid itu mungkin positif atau negatif, itu bisa diikuti lagi dengan PCR, mhm. gitu. Baik, kita kembali lagi ke, masalah, puskesmas ini sendiri, Dok, ya. Lalu bagaimana koordinasi serta pengawasan Dinkes terhadap puskesmas selama pandemi begitu, Dok? Mhm. Kita selama ini selalu mengadakan pertemuan atau rapat koordinasi, setiap bulannya, terkait bagaimana hasil-hasil pelayanan, yang telah dilakukan oleh puskesmas terhadap masyarakat. Nah, kemudian kita juga memiliki, istilahnya pengawas-pengawas ya untuk, koordinator wilayah per puskesmas, sehingga apabila puskesmas memiliki masalah, puskesmas bisa melaporkan ke koordinator wilayah ke dinas kesehatan gitu, Mas. Jadi Mhm, memang kita selalu, menerima keluhan masyarakat gitu ya, mhm, baik melalui dinas kesehatan langsung ataupun melalui puskesmas. mhm, Eee, itu juga ada, kotak saran seperti itu atau mhm, telepon ya, telepon ke dalam, apa namanya, link dinas kesehatan ataupun puskesmas. mhm, Jadi silakan saja dan kita juga, memiliki medsos-medsos di mana masyarakat seperti ya IG gitu ya, Instagram, Facebook, website, silakan masyarakat mhm. menyampaikan keluhan atau saran ke dinas kesehatan dan kita akan terus, memperbaiki diri karena memang kita menyadari bahwa puskesmas dan dinas kesehatan ini adalah pelayan masyarakat. Baik. Ya tentunya ini, Dok, puskesmas ini juga, selain melayani masyarakat umum yang ingin berobat, baik itu pasien COVID-19 atau penyakit lain juga, melayani vaksinasi begitu, Dok, ya. Lalu bagaimana dengan kecukupan nakes yang kita punya di puskesmas begitu, Dok? Bisa diulangi Mas? Soalnya putus-putus ya? Mhm. Untuk, kecukupan dari, nakes sendiri di puskesmas ini, apa sudah mencukupi atau bagaimana, Dok? Soalnya saat ini kan, puskesmas ini juga menjadi pelayan masyarakat baik yang berobat umum ataupun juga ya, Iya bergejala iya. COVID-19 begitu. Sebetulnya kalau untuk kecukupan itu cukup, Mhm, cuma memang karena kita di masa pandemi Covid, kita juga dituntut bekerja keras ya. mhm, Selain itu juga, nakes ini kan sama ya seperti, masyarakat lain gitu ya, Mas, ya. mhm, Kita masih banyak yang tumbang gitu, mhm, terkena juga COVID-19 sehingga memerlukan isolasi, memerlukan perawatan ke rumah sakit gitu kan. Sehingga, mhm, eee kerja kita karena banyak teman-teman kita di puskesmas yang, mhm, terpapar gitu ya, mhm, terkena dampak juga, pandemi COVID-19, sehingga tidak bisa maksimal gitu. mhm, Jadi memang kalau dibilang angka kebutuhan sekarang ya memang tidak mencukupi. mhm. Jadi Karena kita memang, mhm, apa namanya, double job ya, apalagi betul, sekarang kita dituntut untuk percepatan vaksinasi. Jadi mhm, antara penanganan COVID-19 dan vaksinasi itu saling kejar-kejaran gitu betul. ya. Nah, kalau tadi berbicara mengenai nakesnya, nah ini, fasilitasnya sendiri, Dok, apakah sudah, cukup merata begitu untuk, menanggulangi pandemi COVID-19 ini di garis depan, terutama semua puskesmas yang ada di Palembang ini? Fasilitas apa Mas, bisa diperjelas? Eee, apakah, semua puskesmas di Kota Palembang ini memiliki peralatan dan fasilitas yang cukup begitu, cukup merata? Apakah cukup merata begitu, Dok, untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini di garis depan begitu, Dok? Ya, saya rasa ini juga menjadi masalah-masalah tenaga kesehatan di seluruh Indonesia ya, bukan hanya Kota Palembang. Jadi Mhm, kita dituntut untuk, melakukan testing, mungkin kita keterbatasan laboratorium, mhm, keterbatasan rapid, kemudian juga kita memiliki keterbatasan alat pelindung diri, apalagi dengan
meningkatnya kasus-kasus positif ya tentu saja banyak membutuhkan alat pelindung diri APD Mhm, ya, mhm, baik dari level 1, level 2 maupun level 3. Nah itu yang kadang-kadang, puskesmas ataupun fasilitas kesehatan juga agak, apa namanya, menjadi kendala gitu ya, Mas, mhm, ya. Jadi, memang fasilitas itu, tidak semuanya bisa terpenuhi mhm, gitu. Bahkan kadang-kadang ada tenaga kesehatan kita, ya karena mereka juga mau aman ya, mhm, APD itu beli sendiri gitu ya. mhm, mhm. Artinya, belum merata begitu Dok ya di, semua puskesmas yang ada di Palembang ini, artinya kita masih sangat membutuhkan begitu fasilitas untuk, menjadi, garda terdepan tadi Dok ya? Iya iya. Mhm. Ya kita Lalu juga dari mhm, Dinas Kesehatan, aktif ya, meminta bantuan, CSR ke perusahaan-perusahaan ataupun yayasan-yayasan mhm, untuk membantu menyumbangkan gitu alat pelindung diri ataupun rapid antigen yang memang diperlukan oleh puskesmas dan Dinas Kesehatan, mhm. termasuk, vitamin dan obat-obatan. Betul. Baik, Dok, Nah, apalagi kalau mhm, sekarang yang dibutuhkan dicari-cari masyarakat oksigen ya, Mas, ya. iya betul, ini oksigen juga sudah, lumayan langka begitu, Dok. Mhm. Dan Mhm, Dok, ini, terakhir Dok, himbauan ke pihak puskesmas sendiri, seperti apa, Dok? ya, karena memang kita di masa pandemi Covid ini, pelayanan memang selain harus ekstra ya, kita memberikan pelayanan ke masyarakat, sama-sama kita bekerja keras melawan pandemi COVID-19. Dan mungkin juga, tenaga kesehatan harus sama-sama memperhatikan imun ya, memperhatikan Mhm, kesehatan, karena kita merupakan, garda depan, garda tengah, garda belakang gitu, semuanya, Dok, dalam ya? penanganan pandemi COVID-19 gitu. Betul betul. Tetap semangat, Mhm, semoga teman-teman tenaga kesehatan yang ada di fasilitas kesehatan selalu dilimpahkan kesehatan ya dan, amin. keikhlasan dalam bekerja melayani Betul. masyarakat. Baik baik. Baik, terima kasih, PLT Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Palembang, Dr. Mirza Susanti atas, kesempatannya dan Ya, perbincangannya hari ini. sama-sama. Dan semoga sehat selalu dan, juga ini bisa menginspirasi bagi semua masyarakat Indonesia tentunya untuk saling Iya, bahu-membahu begitu untuk menanggulangi amin. pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi terima kasih, Dok. Ya, amin. Dan saudara Ya, kami terima kasih, memiliki Mas. informasi menarik lainnya untuk Anda, tetap bersama kami di Sapa Sumbarsel.